Salah. Maaf. Perkenalkan, nama saya Anggit dari Kudus. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Pati. Perkenalkan, nama saya Widyaningrum dari Pati. Saya anak turun sedulur Sikep, tergabung di Karawitan Wiji Kendeng. Perkenalkan, saya Leona dari Berlin dan di sana terlibat dalam sebuah organisasi namanya Watch Indonesia yang juga ada kerjasama dengan jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng dan Wiji Kendeng. Mungkin bisa jelaskan arti dari lagu yang tadi dan juga mungkin menerjemah ke bahasa Indonesia. Coba jelas. Gara-gara manusia merusak alam, banyak bencana yang datang, korban jiwa. Ayo kita menjaga dengan reboisasi dan menanam, supaya menyerap air agar lestari. Bagaimana Mbak Leona menyikapi tentang penolakan pabrik semen atau induknya yang di sana, yang berencana di sana? Bagaimana menanggapinya? Ya, untuk saya, terutama selama sekarang saya sudah di sini dan melihat langsung situasi lapangan itu, ya saya sangat menghormati gerakan yang ada di sini dan sudah aktif selama hampir 17 tahun. Itu untuk saya memang luar biasa, itu gerakan yang sangat-sangat kuat. Karena memang rencana pabrik semen itu sangat-sangat bahaya untuk lingkungan dan orang-orang yang tinggal di sini. Dan di Jerman juga ada banyak kawan-kawan yang bersolidaritas dengan gerakan di sini, karena orang Jerman pasti merasa malu bahwa perusahaan yang berencana membangun pabrik semen di sini ada dari Jerman. Dan ya, memang tidak ada alasan untuk membangun di sini. Ada banyak kan ya dampak negatif, tapi juga sudah ada overproduksi semen, dan itu ya membuat orang-orang di sana juga bersolidaritas, khawatir, dan ya mau ikut berjuang untuk menolak pabrik semen yang dibangun di sini. Kita sebagai warga yang akan didirikan pabrik semen dari Jerman itu meminta dengan Mbak Leona untuk membantu menghentikan rencana pabrik semen. Tolong dibantu dengan teman-teman yang ada di Jerman. Ya, pasti kami di sana akan terus melanjut perjuangan dari sana untuk mengikuti menolak. Dan ya, kami di sana hanya bisa menolak karena gerakan di sini sudah begitu kuat kan, dan semua data-data sudah ada dikumpul di sini. Jadi kami di sana juga bersyukur bahwa ya hanya bisa bekerja di isu ini karena ada kerjasama yang bagus seperti ini. Mungkin kan dari orang luar negeri, bagaimana tanggapan orang sekitar atau masyarakat sekitar Wiji Kendeng contohnya, bagaimana menanggapinya adanya ini, dampak-dampaknya bagaimana yang Anda rasakan? Mungkin yang kita rasakan kalau umpama pabrik semen berdiri di Pati itu mungkin krisis pangan, karena sumber mata air berkurang, terus adanya pertambangan membuat banjir, lahan pertanian banjir, belum ada pabrik semen saja sudah banjir berbulan-bulan tidak panen, hampir 1 tahun. Terus habis banjir kekeringan, jadi krisis pangan, krisis ekonomi. Gimana Mbak? Bagaimana tanggapan jika ada pabrik semen di sini? Apa yang Anda rasakan?
suka atau tidak. Macam tak betul je budak ni. Bener sih. Lepas Kalau bagaimana dampaknya, mungkin kita sebagai mungkin nggak sekolah formal ya nggak tahu bagaimana krisis iklim atau dampak-dampaknya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Liana kalau ada pabrik semen itu dampaknya apa gitu. Untuk saya itu sama-sama susah untuk dimengerti. Okey. Tapi ya bisa mungkin mencoba, karena itu juga mungkin kan semen itu saya harus lihat data, tapi ya memang produksi semen itu menghasilkan 4 kali lebih banyak emisi CO2 dari emisi seluruh penerbangan internasional. Jadi itu memang banyak sekali, dan ya itu salah satu alasan mungkin juga karena orang yang di sana tapi tidak tahu tentang Indonesia, mungkin tidak ya dari hati atau dari pengalaman sudah ada hubungan ke sini, tapi masih bersolidaritas karena mereka juga bersyukur karena gerakan JMPPK itu juga gerakan anti perubahan iklim, itu memang gerakan yang menjaga ibu bumi. Ya mungkin tentang perubahan iklim itu ya sejak tahun 1800-an aktivitas manusia yang telah menjadi penyebab utama untuk perubahan iklim, dan terutama itu akibat pembakaran bahan bakar fosil, tapi ya seperti batu bara, minyak dan gas. Ya, tapi tadi sudah dibilang bahwa semen itu juga sangat-sangat merusak iklim. Dan dampak dari perubahan iklim ada misalnya pemanasan global yang menyebabkan masalah untuk lingkungan. Ya banyak, seperti meningkatkan permukaan air laut, kebakaran hutan, kekeringan, dan ya juga menyebabkan bahwa beberapa spesies hewan akan punah dan banyak-banyak lain. Dan di list, itu benar ya, list ada 10 negara yang paling merusak iklim, dan Indonesia dan Jerman juga ada antara 10 negara itu. Jerman ada negara di nomor 7 yang merusak iklim, dan Indonesia adalah nomor 9. Jadi Lumayan Pak. ya. mungkin pesan-pesan untuk warga atau untuk orang-orang menyikapi krisis iklim gimana Mbak? Untuk agar menjaga lingkungan. Ya, menurut saya memang kebanyakan tanggung jawab ada di Eropa, di Amerika, kan, karena dampaknya perubahan iklim memang bisa dirasakan paling banyak di Asia, di Afrika. Kan di sini ada dampaknya, di sini ada banjir, ada kekeringan. Di Indonesia sudah ada pulau-pulau yang tenggelam ya, dan tapi itu dampaknya dari ratusan tahun merusak lingkungan dari Eropa. Itu bukan Indonesia atau Filipina atau negara lain di Asia dan Afrika yang merusak iklimnya. Jadi memang yang harus berubah ada di sana. Pasti di sini ya seperti JMPPK itu contoh yang luar biasa untuk menyuarakan penolakan merusak lingkungan. Dan ya kalau masih ada semangat dan gigi, ya semua bersyukur untuk kalau itu juga dilanjut, dan kalau ada gerakan-gerakan lain di tempat lain, dan ada kerjasama dan solidaritas. Dan ya tapi memang perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang kaya yang harus berubah dan harus menjaga iklim dan lingkungan. Mungkin sebagai tuan rumah berkaitan tentang Indonesia,
tuan rumah yang menjanjikan GO20 yang akan mengurangi karbon. Bagaimana menanggapinya Mbak Ningrum, Mbak Yuli, atau saya? Bagaimana menanggapi mungkin Pak Jokowi ya, atau tuan rumahnya yang menjanjikan tapi belum ada nyatanya? Pengennya bagaimana? Mungkin ditepati atau tidak itu kan haknya mereka. Kita hanya bisa merasakan gundulnya hutan dan semua menjadi krisis. Pengennya ya harus ditepati agar Indonesia ini hijau dan semua orang bisa merasakan nafas lega. Nafasnya lega. Kalau Mbak Yuli Nafas 3 kali. Kalau aku semoga ya ditepati, soalnya Gunung Kendeng ini butuh penghijauan. Emang apa? Mungkin menurut Mbak Liona bagaimana tanggapan keadaan Indonesia yang seperti ini? Ini harusnya bagaimana gitu? Ya mungkin ya masih sama kan, itu sudah bagus ada forum-forum besar seperti G20 dan yang lain. Setiap tahun ada forum besar tentang iklim, perubahan iklim, tapi ya memang ya di sana juga sering ada solusi yang mungkin sudah dicatat tapi jarang ditemukan. Dan harapan saya memang ada dengan gerakan-gerakan di Jerman, ada namanya Fridays for Future misalnya, itu gerakan orang muda yang memang gigih untuk bahwa solusi yang sudah ditemukan di forum itu juga ditemukan atau dilakukan. Nah, itu harapannya. Memang harus lanjutkan diskusi di antara negara-negara sedunia, tapi memang juga harus terlibat orang biasa dan juga harus berubah. Karena emang nyatanya ya nggak ada nyatanya. Emang nyatanya nggak ada nyatanya. mungkin dari apa ya, A few moments later. 5 menit kemudian. The next day. Berlama-lama kemudian. untuk yang menyelesaikan G20 dan menangani G20, ya kita sebagai warga biasa meminta untuk menepati janjinya. Dengerin Pak. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Mungkin boleh nanya ke kalian sebagai uji kendeng, apa harapannya anak-anak muda seterusnya untuk masa ke depan kendeng? Mungkin Mbak Anggit. Harapannya ya mungkin sekarang kan lebih nggak kompak ya, dulur-dulur mungkin capek apa gimana, tapi kalau bisa ini kan ya dibuat satu video, kita menyemangati lah bagaimana kondisi sekarang ini udah mulai panas lagi, mari kita semangat terus. Untuk generasi muda, mari kita berjuang bersama untuk kelestarian lingkungan kita, alam kita gitu. Mbak Yuli. Kalau dari saya mungkin kita bisa semangat untuk anak-anak muda yang di luar sana. Udah. Mbak Ningrum. Aku dalam hal menyelamatkan pegunungan Kendeng kan selalu ada halangan ya, halangan dari rakyat dan juga oknum-oknum jaga. Jadi harapan saya
ayo kita bersama-sama melestarikan ibu bumi karena kita hidup di ibu bumi gitu sih. Mungkin begitu. Mungkin bagaimana harapan Mbak Leona untuk kami Ya, untuk Wiji Kendeng, Wiji Kendeng yang Wiji Kendeng harus buat, ya mungkin harapan saya ada bahwa ya kita bersama berhasil untuk bahwa nanti semua rencana pabrik semen akan diberhenti dan tidak akan ada pabrik semen di sini supaya Wiji Kendeng mungkin juga bisa lanjut dengan menjaga lingkungan tanpa selalu ada stres dan khawatir. Iya, emang stres sekali. Hampir gila, Mbak. Tapi kita harus semangat. Mungkin cukup sekian. Salam Kendeng. Lestari.